Kira-kira cukup nggak, Mas? Mana lah, ya, jadi petanya kan? Jaluk Mas, Mas. Kamera nyala nih kan? Aduh. Baik teman-teman, alhamdulillah Mbak Ratno sudah siuman ya, sudah sadar, sudah ditangani oleh tenaga medis dari Puskesmas. Luka-lukanya ya, Mas. Tinggal luka bekas cakarannya, serta untuk racun-racunnya sudah dinetralisir oleh tabib Ponidin. Alhamdulillah teman-teman. Ya, doakan saja semoga Mbak Ratno cepat pulih ya. Dan ada sesuatu yang menjanggal di saya, kenapa saya berangkat lagi ke sini. Ya. Yang pertama, kesimpulannya cerita yang kita dapatkan baru tersambung sekarang ya teman-teman ya. Jadi intinya keluarga besar dari kakek Mir yang makamnya dihancurkan oleh Asupanting itu berambisi memiliki sebuah penelitian besar untuk menciptakan sebuah obat yang paling mujarab di dunia ini, yaitu menggunakan darah dari Asupanting. Jadi ceritanya kayak gini teman-teman ya. Setelah ayah dari anak menabrak Asupanting, ya, dengan tidak sengaja darah dari Asupanting yang tertabrak oleh ayah Ana yang sekarang mimpin dari Asupanting itu terkena muka dari si Ana itu sendiri. Ya, ataupun menyentuh lah. Ya, menyentuh darah dari si Ana. Nah, tiba-tiba setelah menyentuh darah dari luka dari Asupanting, secara tidak langsung Ana itu sembuh dari sakitnya. Dengan cerita tersebut, karena kakek Mir sedang mengidap sebuah penyakit tumor ganas di otaknya, itu berusaha untuk meminum, ya, karena mengetahui keajaiban yang terjadi pada anak itu meminum darah dari anak Asupanting yang berakibat sakit yang diderita oleh Paman Mir. Paman Mir itu sembuh, padahal itu sakit kanker otak, tumor ganas. Ya. Nah, dari hal tersebut kesembuhan kakek Mir bukannya menjadi sadar karena diuji sakit, malah jadi timbul ambisi untuk mengambil semua darah dari anak Asupanting untuk mendapatkan sebuah keuntungan, yaitu menjual obat mujarab yang ujung-ujungnya apa? Karena ambisi itulah yang membuat mereka pada meninggal dunia. Tewas. Itu ya teman-teman. Intinya sudah dikasih cobaan sakit, menemukan obat, bukannya bersyukur dan semakin beriman, malah berambisi untuk menjual obat itu dengan harga mahal. Poinnya kan cuma di situ ya. Dengan harapan kesembuhan 100% dijamin. Itu instan. Dengan hal tersebut otomatis paman dari Ana, si kaki Mir itu, bagaimana caranya mengumpulkan banyak orang di bidangnya masing-masing. Contohnya mungkin penelitian melalui laboratorium tadi diceritakan di dalam gudangnya, mengundang orang pintar yaitu Mbah Ratno untuk menjaga, takutnya ada pihak dari Asupanting itu akan menyerang. Itu benar-benar terjadi ketika lagi penelitian mau pembuatan obat, pengambilan darah, tiba-tiba rombongan Asupanting datang ke sini untuk mengobrak-abrik keluarganya, dan semuanya terpental, akhirnya mati. Tersisa Ratno mungkin bisa kabur ya. Nah, Ratno ya otaknya ya menceng juga. Setelah mereka mati malah, oh ini saya menemukan resep baru, saya akan kumpulkan darah dengan cara memburu Asupanting. Ratno juga ambisi di sini berarti. Tapi dari informasi yang tadi itu darah yang dari anaknya itu belum dikembalikan, Mas. Darah yang
ya yang sudah diambil itu tidak dikembalikan oleh Ratno. Sedangkan Asupanting hanya menginginkan darah yang disimpan oleh Ratno untuk dikembalikan. Kan poinnya di situ, Mbok. Ya. Namun Ratno tidak mau bersih kekeh mempertahankan darah itu untuk keuntungan. Ya. Niatnya mau untung, ujung-ujungnya buntung. Itulah alam semesta. Itulah Jangan manusia. berambisi. Ketika kita mendapatkan apapun ya, kita harus berpikir benar-benar jernih. Kira-kira akan membahayakan banyak orang atau tidak. Sudah mendapatkan itu ya, syukurin aja itu dulu, jangan minta lebih gitu ya Mas. Ya, pelajarannya itu Mas. Hmm. Tapi kita manusia. Tidak ada rasa syukurnya. Rasa syukur sih ada. Kurang. Cuma rasa cukupnya yang nggak ada. Syukur sih alhamdulillah punya mobil, katakanlah sedan. Besok ya pengen mobil SUV. Ya. Berarti kan cukupnya Kurang. yang nggak ada, syukurnya ada. Itu ambisi. Ya, biasanya yang berambisi ujung-ujungnya akan kecewa, mengecewakan diri sendiri, mengecewakan orang lain, dan nanti ujung-ujungnya berabe. Coba saya akan konfirmasi karena kodamnya Mbak Ratno ini, si Keris ini apa ini, Brojol Sari apa Bun? Ini mengetahui rahasia besar di mana darahnya atau tidak. Kalau andai saja kita sudah mengetahui, tanpa seizin Ratno kita ambil darahnya, berikan saja. Selesai kita urusannya, nggak panjang kali lebar ya. Siapa? Aduh, Ratno. Sekarang sudah terbuka ini jalan ceritanya, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Selamatan fitin wa dunya. Oh. Bagaimana keadaanmu? Saya sudah pulih dari luka-luka yang telah diterima. Dan terima kasih banyak. Kau sudah menyelamatkan Tuan saya, Tuan Ratno. Ya, sama-sama. Nih, kau kemarin telah mengatakan ada sebuah rahasia besar yang nanti akan saya ketahui. Ya, benar sekali. Sebenarnya rahasia apa? Jadi seperti ini. Kenapa Tuan saya bersikeras untuk melawan Asupanting? Yaitu dengan melawan dan mengalahkan Asupanting, kita bisa mendapatkan banyak sekali darah dari Asupanting itu. Yang dimana? Yang dimana darah itu bisa kita gunakan untuk pembuatan buah obat yang begitu mujarab. Segala penyakit akan sembuh. Tentunya akan mendapatkan kemuliaan dan kekayaan. Itulah kesalahanmu. Kesalahan si Mbah Ratno. Jika memang itu bukan haknya, jangan pernah berambisi. Ujung-ujungnya bakalan seperti ini. Mbah Ratno terluka sendiri. Coba kalau tidak ada yang menyelamatkan. Apa ya tidak mati juga? Mati konyol. Gara-gara kekayaan. Tahu nggak? Ya. Tuan saya Ratno dan juga saya juga sadar akan hal itu. Kami semua sudah mencari cara dengan meneliti untuk mengetahui sebuah kelemahan yang dimiliki oleh Asupanting. Ya, kita berhasil mendapatkan kelemahan itu. Dengan cara kita memegang tanduk yang muncul di hidung dari Asupanting, maka seluruh Asupanting itu akan tunduk.
Seluruh asupanting akan menjadi milik kita. Dan itu akan tunduk. Seluruh asupanting akan menjadi milik kita. Namun tanpa disadari, kekuatan asupanting itu begitulah besar, begitulah kuat. Dan dengan kejadian adanya temanmu mencuri rumah saya ataupun pusaka yang dimiliki oleh Tuan saya, Mbak Ratno, saya sedikit merasakan dan melihat ada sebuah kekuatan yang dimiliki oleh mereka semuanya. Maka saya sedikit mengelabuinya dengan cara untuk kita bekerja sama. Dan nantinya memindahkan asupanting itu ke tempat lain. Namun, dengan kekuatan yang dimiliki oleh dirimu, teman-temanmu, ternyata belum mampu juga untuk mengalahkan asupanting. Itulah. Sekarang bagaimana kalau sudah seperti ini? Saya tanya. Saya tidak bisa dan tidak memiliki hak untuk menentukan apapun. Ya kita hanya tuh memiliki satu pilihan. Kembalikan darah yang disimpan oleh Mbak Ratno kepada rombongan asupanting. Selesai urusan kita. Namun yang perlu diketahui di sini, bukan Ratno lah, ataupun bukan Tuan saya lah, yang menyimpan darah itu. Lalu di siapa lagi? Jangan lempar-lemparan, nanti susah lagi carinya. Saya tidak memiliki hak ataupun izin untuk mengatakan sesungguhnya sebelum Tuan Ratno mengizinkan saya. Namun ada makhluk di balik kami yang memiliki kekuatan, yang memiliki pengaruh dalam semua rencana yang sudah kami jalankan dan kami rancang untuk mendapatkan dan mengalahkan asupanting. Siapa itu? Mohon maaf manusia. Untuk saat ini, saya harus menunggu kesembuhan dari Tuan saya, Tuan Ratno. Dan saya harus meminta restu dan izin terlebih dahulu terhadap Tuan Ratno. Jika nantinya memang Tuan Ratno sudah mengizinkannya, saya akan menceritakan semuanya dan memberitahu semuanya siapa dalam dibalik tokoh besar yang ada di belakang kami. Baiklah. Yang jelas, dia sudah bisa memanfaatkan darah dari asupanting Untuk obat untuk membuat perubahan dunia. dunia. Saya berterima kasih kepadamu. Kau telah menyelamatkan saya dan Tuan saya. Tapi saya juga meminta maaf kepadamu. Untuk detik ini dan saat ini, saya belum bisa mengatakan yang sesungguhnya. Karena semua ada keterkaitannya. Karena semua ada resikonya. Karena semua memiliki tanggung jawab. Dan semua sudah melakukan sebuah perjanjian. Saya paham. Jika nantinya Tuan saya, Tuan Ratno menyadari dan mau mengatakan semuanya, maka saya akan menceritakan semuanya kepadamu dan memberitahu mengenai keberadaan dari darah itu. Kau sudah memiliki sebuah perjanjian dengan Ana. Kau memiliki 3 hari
untuk mendapatkan darah itu. Jika nanti kau gagal, maka Kayong akan menjadi sasaran dari rombongan Asupanti. Dan saya tidak bisa berjanji dalam waktu 3 hari, walaupun kau sudah mengetahui mengenai keberadaan dari darah itu, kau bisa mengambilnya. Kalau di balik tokoh yang sudah menjalankan rencana ini juga memiliki sebuah kekuatan, juga memiliki sebuah kekuasaan yang begitu luas dan besar. Itu yang harus kau pikirkan. Kau tidak boleh bermain-main dengan tokoh besar di balik saya. Kau harus mempersiapkannya. Jika memang kau harus melawannya. Baiklah. Saya fokus untuk menyadarkan Mbah Ratno dulu. Agar cepat-cepat pulih dan mengatakan yang sejujurnya. Dan saya juga berjanji kepadamu. Saya akan membantu Tuan saya Ratno untuk menyetujui permintaanmu. Yaitu agar kau mengetahui mengenai keberadaan dari darah Asupanti yang sudah dimilikinya. Saya berjanji karena kau telah menyelamatkanku. Dan kau juga telah menyelamatkan nyawa dari Tuan saya Ratno. Bahkan kau mempertaruhkan nyawamu sendiri dan melakukan sebuah perjanjian. Di sisi lain, Tuan Ratno juga sudah terketuk. Dengan dia menyerahkan dirinya sendiri terhadap Asupanting untuk membebaskanmu. Mungkin saja Tuan Ratno sudah tidak menginginkan untuk melanjutkan rencana ini. Baiklah, jika seperti itu. Terima kasih banyak. Baiklah. Semoga saja kau bisa menyelesaikan tanpa kau harus menjadi korban selanjutnya. Amin. Sudah saya kira dan sudah saya duga bahwasanya memang Ratno hanya wayang yang dikendalikan oleh sesosok makhluk ataupun manusia dengan proyek besarnya untuk melakukan sebuah perubahan, yaitu obat mujarab menggunakan darah dari Asupanti. Sedangkan Sudah diketahui apa? belum, sedangkan kita tidak memiliki waktu banyak karena 3 hari waktu yang diberikan oleh Asupanting agar kita cepat-cepat mengembalikan darah dari anak Asupanting. Logikanya seperti ini saja. Jika memang anak kita sudah terbunuh, apa ya rela dengan kematian anak yang kita miliki, darahnya disimpan sama orang dan dimanfaatkan? Ini tidak rela ya. Ya wis. Itu realita yang terjadi. Jadi kasusnya hanya satu. Andai saja darah itu dikembalikan sudah selesai. Namun jika darah itu tetap masih disimpan, apalagi masih berambisi untuk memburu Asupanting yang lain, ya fatal. Itu darahnya berarti belum diketahui keberadaannya. Satu-satunya yang tahu itu Mbah Ratno sama sang Dia nggak mau jujur, Mas. Padahal udah diselamatkan loh. tokoh yang dibalik ini saya rasa besar. Oh. Kejujuran dia, aku tidak mau memaksakan karena membahayakan dirinya. Kita juga tidak mau mengorbankan makhluk lagi kan. Saya rasa ini memiliki banyak peran nanti di perjalanan kita kali ini. Jadi saya pikir utamakan keselamatan dulu, semuanya akan baik-baik saja. Kita cari dalang sumber di balik ini semua. Seperti itu. Yus, kita sudah tahu ini. Mungkin kita akan prepare mengenai masalah ini, kita ceritakan dengan para sahabat yang lain. Ya.
Ya, kita juga jenguk Ratno gimana Yuk kondisinya. kita balik ke puskesmas. Aduh. Baik teman-teman, gue tutup Kun. Mungkin cukup sampai di sini. Mungkin lanjut nanti malam lagi kita explore. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera. warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera. Salam swastiastu.